Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari banyak tudingan penangkapan Munarman melanggar hukum katanya. Sumber saya di YouTube. Banyak tudingan masyarakat bahwa penangkapan Munarman tidak sesuai dengan aturan hukum, antara lain belum pernah dipanggil polisi sudah langsung ditangkap. Seharusnya polisi memanggil dulu. Seharusnya dia harus panggil, dia boleh langsung dipanggil. 2. Dipaksa ikut dan sampai pakai sandal juga tidak bisa, tidak sempat. Sudah diduga cukup alat bukti, belum adanya katanya alat buktinya sudah ditangkap. Jadi berdasarkan hal tersebut, saya menyatakan bahwa penangkapan Munarman sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan alasan dipanggil dulu. Biasa dalam perkara tersangka dilakukan penangkapan dulu, tapi walaupun dia belum pernah dipanggil dan lain sebagainya. Walaupun dia belum pernah dipanggil, langsung diperiksa, belum pernah dipanggil dan diperiksa, karena diduga sudah cukup 2 alat buktinya, sehingga dipanggil dulu dia. Langsung dipanggil, tidak perlu dipanggil dulu, dan lain sebagainya, langsung ditangkap. Karena alat buktinya sudah cukup. Apalagi perkara Munarman ini, perkara berat, perkara terkait dengan terorisme, terutama pembayatan di Makassar tersebut, di mana sudah ada saksinya waktu itu. Ada 20 orang yang ditangkap dari teroris di Makassar. Salah satu orang memberikan pengakuan bahwa pada waktu dia dibayat, di mana Munarman menyaksikannya. Berarti keterangan saksi sudah gampang, sudah banyak mungkin diperoleh polisi. Karena kalau dipanggil dulu Munarman ini ditakutkan nanti dia sudah melarikan diri, tidak bisa diproses lagi kasusnya. Karena kalau perkara pidana umum, terdakwa itu harus hadir di persidangan, makanya ditangkap dulu dia, jangan sampai dia lari. Karena kalau nanti dia sudah dipanggil dulu, sudah lari duluan, dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Biasanya polisi itu sudah mengantongi minimal 2 alat buktinya bahwa dia menyaksikan daripada terorisme pembayatan ISIS tersebut, sehingga sudah diduga sudah memenuhi 2 keterangan alat, sudah memenuhi keterangan saksi atau minimal 2 alat buktinya. Karena keterangan saksi ini yang paling penting. Kalau keterangan saksi ini kan dia seorang saksi hanya bisa memberikan keterangan terkait dengan apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang dirasakannya secara langsung, apa yang dialami secara langsung. Jadi tidak boleh memberikan keterangan dengan perkiraan-perkiraan atau duga-dugaan. Mungkin dia seorang saksi itu kalau memberikan keterangannya di muka pengadilan disumpah dulu. Karena kalau dia nanti berbohong, dia dapat ditutup. Makanya dia harus memberikan keterangan apa adanya yang sesuai kebenarannya. Tidak boleh dia berbohong. Makanya 2 alat bukti ini mungkin sudah dipenuhi oleh polisi, sehingga polisi berani melakukan penangkapan Munarman tersebut. Munarman ini kalau dia Munarman sebagai tersangka diperiksa, dia bebas dia berbohong atau mengakui. Karena kalau dia berbohong, paling nanti hukumannya diperberat. Kalau dia mengakui terus, hukumannya lebih diringankan. Sehingga dan juga tersangka ini Munarman ini kalau memberikan keterangan nanti di pengadilan, dia tidak disumpah. Sehingga dia bebas berbohong. Apapun dia bilang, kalau dia berbohong, ya diperberat hukumannya. Umpamanya tadinya 10 tahun, dibikin 20 tahun. Kalau dia mengakui terus, dibilang diberikan 5 tahun umpamanya. Kayak gitulah ya. Begitulah dari persidangan tersebut. Ada katanya dipaksa ikut. Jadi pada saat ditangkapnya itu dia dipaksa ikut, sampai dia pakai sendal jepitnya pun tidak sempat. Ini perlu disadari, pada waktu
Munarman itu ditangkap, dia melakukan perlawanan. Kalau seandainya dia mengikut saja perintah polisi, mungkin dia tidak perlu dia lakukan tindakan paksaan, ikut saja begitu. Biasanya polisi bisa menggandengnya dan dibawa ke mobil, tidak perlu dipaksa. Seperti perkara pencurian di pasar. Kalau seorang pencuri di pasar sudah disuruh berhenti tidak mau, lalu polisi menembak peringatan ke atas 3 kali, tetap tidak mau berhenti, maka polisi bisa menembaknya. Apakah kakinya yang ditembak dan lain sebagainya. Dan polisi di sini tidak boleh disalahkan karena polisi melaksanakan tugasnya dia. Jadi terus saya bilang polisi seperti Munarman ini masih bersikap polisi itu. Dia melakukan perlawanan, tidak diberikan tindakan yang sifatnya menciderai atau melumpuhkan perlawanannya tersebut. Masih dipaksakan dia ditarik sampai ke mobil. Itu sesuai aturan hukum itu. Jadi harapan saya perkara Munarman ini secepatnya diselesaikan polisi, masalah proses persidangannya. Soal penangkapan dan penahanannya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya supaya polisi cepat bertindak menyelesaikan perkaranya itu. Apalagi perkaranya itu perkara berat, yaitu perkara terorisme ini. Jadi demikianlah harapan saya supaya polisi cepat bertindak. Sekian dan terima kasih.